Semua orang tuh bahasa cintanya berbeda-beda. Hal-hal yang kecil tapi berasa, aduh disayang sekali. Kamu meleleh kan tidak nih? Jangan dia jaringan FM, kita jaringan AM. Kan tidak nyambung toh? Bahasa cintanya Kak Fons ke Bella bagaimana Ci? Dia cintanya karena itu. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Masih di bulan penuh cinta. Sekarang kita mau bawa curcol mengenai bahasa cinta. Seperti yang waktu itu saya sudah tanya di Instagram Story, di Facebook, sama di YouTube. Kalau kamu punya bahasa cinta tuh seperti apa? Karena setiap orang kan bahasa cintanya berbeda-beda toh. Kan bahasa cinta tuh ada 5. Pertama itu perkataan positif. Jadi perkataan positif tuh sesuatu yang dari kata-kata, bisa juga dengan bilang I love you, bisa juga dengan berterima kasih. Pokoknya sesuatu yang betul-betul kita berapresiasi gitu ya. Kalau misalnya kalian betul-betul merasakan disayang dengan kata-kata atau perkataan yang positif ini. Nomor 2 itu quality time bersama. Mungkin bagi sebagian orang ini hal yang biasa ya, karena suami istri mereka tinggal bersama, mungkin yang pacaran satu sekolah atau mungkin satu tempat kuliah, jadi semacam setiap hari bertemu begitu, itu hal yang biasa. Tapi ini suatu hal yang luar biasa pastinya buat orang-orang yang long distance relationship atau memang juga tidak biasa bertemu setiap hari. Jadi quality time itu betul-betul sesuatu yang mereka syukuri begitu. Tapi quality time di sini juga buat saya suatu hal yang simple saja. Misalnya kalau kita punya pasangan bercerita atau kita punya orang-orang tersayang bercerita, kita fokus perhatiannya buat mereka begitu teman-teman. Kenapa saya bilang fokus? Karena dengan era teknologi ini banyak biasanya ya, termasuk saya juga saku itu. Jadi kalau misalnya kita lagi dinner, lagi makan malam gitu di restoran atau makan siang, makan sama-sama begitu dengan keluarga, kadang masih handphone juga di atas meja, terus bercerita-bercerita tapi handphone juga tetap jalan scrolling Instagram atau segala macam rupa. Dan ini mungkin hal simple ya buat beberapa orang, tapi mungkin betapa baiknya kalau betul-betul kita bisa jauhkan dari segala macam gangguan begitu. Jadi handphone taruh di saku celana kayak di mana kayak, dan kita bisa betul-betul fokus ngobrol, tanya keadaan bagaimana, how are you, apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Mungkin hal seperti itu yang bisa dikategorikan sebagai quality time. Nah, yang ketiga itu memberikan hadiah yang bermakna bagi si dia. Dan hadiah ini tidak perlu mahal. Kalau beberapa orang yang memang suka dengan hadiah, semakin mahal semakin dia senang, ya monggo, itu kan dia punya bahasa cinta. Dan silahkan saja ya, sah-sah saja untuk semua orang punya bahasa cinta yang berbeda-beda. Tapi memberikan hadiah itu mungkin hal-hal kecil saja. Saya waktu itu masih ingat, saya punya kakak ipar, dia lagi suka satu lagu. Dan saya dengan sapu kakak nih, kita sebenarnya lagi keluar untuk cari makan kah, apakah, tapi tidak tahu. Tapi saya ada ingat, saya ada bilang ke sapu kakak kalau oh ini kayaknya sapu kakak ipar suka nih sama lagu ini. Jadi kita ke mall khusus untuk cari satu kaset ini yang berisikan lagu itu. Teman-teman bisa bayangkan. Teman-teman tahu ya, kaset itu kan tidak mahal ya, sekitar 6.000 ke 7.000 katanya tahu. Tapi lebih ke perhatiannya begitu loh. Dan di situ saya melihat ya, bagaimana saya punya kakak sayang sekali sama saya punya kakak ipar, karena dia tahu apa yang sapu kakak ipar suka dan ditunjukkan dengan memberi hadiah seperti itu. Nah, kita mulai ya. Jadi pertamanya dari sapu kakak. Sapu kakak bilang, bagi sebagian orang hari ini tuh hari kasih sayang. Tapi bagi saya, hari kasih sayang itu adalah setiap hari, setiap saat. Setuju? Saya setuju. Kita sefrekuensi begitu ya. Selagi orang-orang yang kita kasihi masih ada, masih bisa mendengar dan merasakan semua bentuk kasih sayang kita, marilah kita berlomba-lomba menunjukkan kasih. Kasih itu tidak harus dalam bentuk hadiah, coklat, atau apa-apa yang mewah. Kasih itu bisa dengan saling memahami satu sama lain, mau menerima tidak hanya kelebihan namun juga kekurangan. Dan kasih itu berarti berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi semua orang, khususnya pasangan. Menjadi pendengar yang baik, membantu meringankan tugas, sabar walau pasangan berbuat kekeliruan, dan masih banyak lagi hal-hal kecil yang tentu akan sangat berarti jika dilakukan orang yang kita kasihi, terutama pasangannya kita. Amin. Saya setuju sekali dengan saya punya kakak ini, karena betul kita tuh harus memang menghargai ya saat-saat yang istimewa ini. Kenapa? Karena kita punya orang-orang terkasih masih ada di sekelilingnya kita, masih kita bisa bilang halo, I love you, kita masih bisa peluk, kita masih bisa kasih hadiah, banyak hal yang bisa kita lakukan sama mereka. Dan kenapa saya bilang ini? Karena setiap orang pasti pernah kehilangan ya, dan
Sebelum saat itu datang, teman-teman semoga bisa betul-betul menghabiskan waktu berquality time dengan orang-orang yang teman-teman kasihi, dan mereka juga betul-betul merasakan kalau teman-teman tuh mengasihi mereka, sayang begitu sama mereka begitu ya. Dan kalau misalnya nanti suatu saat, maaf ya, kehilangan, itu betul-betul sudah merasakan, sudah melakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dan mengatakan, memperlakukan, dan juga menunjukkan ya kalau kita tuh betul-betul sayang dengan kita punya orang-orang terkasih itu. Nah, yang kedua, bahasa cinta saya yang memiliki quality time akan merasakan dan memperlihatkan rasa cintanya dengan menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Dia umumnya merasa dicintai ketika pertemuan yang dilakukan diisi dengan komunikasi yang berkualitas, seperti deep talk, bertukar pikiran, atau untuk curhat. Setuju nih, quality time-nya tuh betul-betul fokus ya teman-teman. Jadi kita berkomunikasi dan betul-betul deep talk, omongan yang dalam, luar dalam, pokoknya dikupas tuntas, which means lebih ada koneksinya begitu. Kita ngobrolin soal masa depan, apa yang kita inginkan, apa sih impiannya kita. Bisa tidak mungkin kita punya pasangan ini atau orang-orang terkasih ini membantu untuk mewujudkan kita punya mimpi, atau mungkin kita sekarang lagi sedih, mereka bisa bantu untuk meringankan kesedihan itu, atau mungkin mereka juga bisa membuat kita lebih bahagia. Seperti itu teman-teman. Jadi deep talk itu buat saya tuh sangat-sangat penting untuk di suatu hubungan, karena dari situ kita bisa betul-betul tahu ya kita tuh sebenarnya connect tidak. Seperti orang-orang bilang saat ini, satu frekuensi tidak. Jangan dia jaringan FM, kita jaringan AM. Kan tidak nyambung toh? Nah, ada lagi yang sharing. Mau curcol nih kak, jadi saya sudah pacaran dengan pacar saya ini sudah 5 tahun. Cih, lama sekali, selamat ya. Pacar saya ini sifatnya tuh kadang-kadang seperti kulkas 2 pintu. Jadi sepertinya cool orangnya begitu ya. Ya, tapi kadang doi juga sifatnya sweet sekali. Cih, tidak apa-apa, asalkan kadang-kadang juga bisa sweet juga tidak apa-apa. Jadi cool tapi sweet. Es krim dong, manis tapi dingin. Sweet yang saya maksudkan ini, itu kalau menyeberang, doi pegang tangan, terus sama-sama menyeberang. Tuh kan dia merasa kayak dia harus lindungi kok begitu. Waduh, so sweet memang. Dipakaikan helm buat saya, jemput sepulang sekolah, dan kalau ultah pun selalu dikasih kejutan kecil-kecil buat saya. Nah, kebetulan saya itu juga memang tidak suka cowok yang terlalu romantis sih. Karena kalau keseringan romantis juga pikiran saya itu sudah berlebihan. Kalau orang Ambon bilang laipos, oh alah si orang Ambon tuh, beta kira orang dari mana. Salam for se pupai tua yang kulkas mar sweet ini juga Jadi saya bersyukur sekali bisa menjalin hubungan dengan doi yang sifatnya seperti itu. Walau terkadang dingin seperti kulkas 2 pintu, tapi doi juga kadang memberikan kejutan-kejutan manis buat saya. Sweet sekali ade, selamat Ini seperti yang di film-film atau di komik-komik itu kan teman-teman. Kalau misalnya biasanya kan tokoh utamanya laki-laki, disitu kan dia cool, dia cuek gitu. Tapi ini ada cewek yang ternyata dia suka tapi diam-diam dan dia tidak menunjukkan. Itu kan buat kita semakin gregetan toh. Saya setuju, ini cowoknya kayaknya baik sekali. Jadi pertahankan ade. Lanjut lagi teman-teman. Halo Kak Monik. Jadi di sini saya mau cerita tentang saya punya hubungan percintaan ini. Jadi saya bersyukur sekali memiliki laki-laki yang baik dan perhatian. Dia perhatian dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Contohnya kalau makan di luar tuh dia yang lap segala macam alat makan. Saya tinggal duduk makan saja. Naik motor juga kalau hujan dia lap kursi motor kayak itu. Terus kalau saya pakai topi, jaket, atau tas, semua dia akan perhatikan. Karena saya tukang lupa kalau saya ada bawa topi dan lain-lain. Ya ampun, sweet sekali. Berasa kayak dimanja, kayak ada baby begitu ya. Dia rela jalan cari saor tuh obat di apotek sana dan apotek sini sampai dapat. Aduh, kalau ini sudah tambah-tambah nilai ya teman-teman. Karena dia sudah baik tidak hanya dengan kita saja, tapi dengan kita punya keluarga, apalagi kita punya orang tua. Aduh, itu semakin top Marco top begitu ya. Dia kalau lagi main futsal masih sempat datang ke saya untuk cium kening dulu baru lanjut main. Aduh, tambah kesengsem. Bagaimana kan tidak terromantis sekali seperti ini. Buat kakak juga rasanya hal-hal kecil seperti ini ya, cium kening, terus pegang tangan tadi waktu mau menyeberang. Itu hal-hal yang kecil tapi berasa aduh disayang sekali. Kamu semelele kan tidak nih? Pokoknya so sweet sekali laki-laki satu itu. Betul itu, kakak setuju sekali dengan kamu punya hubungan. Tetap lanjutkan, tetap aku sayang, nih. Ya, sekarang ya.
giliran Mama Bella yang kita tanya-tanya, yang kita interogasi, bukan interogasi, ampun kamu yang hiperbola. Tapi ya saya mau tanya bahasa cintanya Kak Fons ke Bella bagaimana Ci? Pokoknya yang langsung Bella merasa aduh sangat merasa disayang sekali. Itu apa ketika Fons melakukan apa? Ada jadi mau. Ini eksklusif ya, aku nggak pernah cerita di mana-mana. Ya, jadi kalau Kakak Fons itu dia orangnya sangat perhatian tapi tidak melalui kata-kata. Jadi dari caranya dia, misalnya masak kita pagi-pagi waktu kita masih tidur, apalagi kan aku sekarang anak sudah 2 tapi tetap bikin video, jadi kadang video itu cuma 2-3 jam. Ya, jadi kalau ya kan nonton. Kalau dia libur, dia pagi itu udah pegang anak dari pagi tanpa aku minta gitu. Jadi dia bikin sarapan, tiba-tiba udah ada di tempat tidur, atau dia bikin teh gitu tanpa dia tanya kamu mau apa enggak gitu. Jadi mulai dari perhatian-perhatian kayak gitu. Saya pernah lihat di story-nya Bella, apa? Fons baru pulang kerja, terus dia sebenarnya capek sekali tapi langsung tetap mancing sama Jay gitu. Selalu dia kalau pulang kerja dia selalu ngecek mana Jamie sudah makan, sudah tidur. Kalau mereka belum tidur dia bacain dongeng itu selalu. Padahal dia sudah capek, dia pergi jam 7 pagi pulang jam 9 malam. Lama juga ya, karena dia kan harus nganter kakak Jamie sekolah. Jadi jam 7 pagi dia sudah siap-siap nganter Jamie sekolah. Habis nganter Jamie sekolah dia langsung berangkat kerjaan karena kan di Amsterdam, jadi drivingnya lumayan lama 45 menit ya kan. Terus ya habis itu dia selesai kerja jam 7 kena macet kan, jam 7 orang pada pulang kerja, nyampe rumah jam 8:30 jam 9 masih nanya Jane lagi ngapain, udah tidur belum gitu-gitu. Makanya aku kadang kalau ngeliat dia kayak gitu langsung kayak dia cintanya karena itu, bukan karena dia ganteng atau apa, tapi karena perhatiannya ke anak-anak. Gitu. Vind ik alleen leuk. Perhatian ke orang yang kita sayang juga, dan natuurlijk ook anders in Nederland dat bruine water. Saat-saat itu yang merasa aduh 11 ya sangat dekat sekali dan en mij daarnaast hoog is, weet je, die chorus, ja. Teman-teman Donkere waren, dat je daar binnen rijdt. cerita-cintanya Bella sama Fons seperti apa ya? Over Tapi industrie. ya kita mau precies, bilang juga arbeidersburen. teman-teman selamat merayakan Ik ga maar hoe lang dat nog selamat merayakan blijft. hari kasih sayang, semoga tidak selalu Baru hanya dat terpatok pada weghaalt, hari dat itu, is tapi het, setiap hari dipenuhi dengan cinta-cinta dengan orang-orang Precies, terkasih. ja. Ja, dat is mijn... Nah, ada lagi yang bilang saya tuh lebih ke quality time dan act of service, Kak. Cie. Jadi kalau dikasih hadiah nggak terlalu excited karena harapannya beda. Tapi tetap bersyukur kok. Salam hangat untuk Kakak Monik dan keluarga. Terima kasih. Salam hangat kembali. Tapi betul ya, semua orang tuh bahasa cintanya berbeda-beda, dan seperti yang tadi saya sudah bilang, kita sebenarnya ada 5 bahasa cinta, dan tidak berarti kita hanya cuma punya satu saja bahasa cinta ini, tapi kita tuh kadang-kadang bisa semuanya juga punya. Tapi ada beberapa yang betul-betul menonjol yang kamu suka sekali untuk dapatkan dari kamu punya pasangan atau orang-orang tercinta di sekelilingnya kalian. Dan satu setuju sama semuanya ya. Kenapa? Karena kita satu yang perkataan positif itu kan. Siapa sih yang tidak mau dibilang you look nice, kok cantik sekali hari ini, atau I love you. Meskipun dia cool, meskipun dia tidak pernah bilang I love you, tidak pernah bilang yang macam-macam, tapi satu kata itu saja, maukah kamu jadi pacarku, atau terima kasih kamu baik sekali. Saya rasa sudah membuat kita punya jantung berdegup-degup begitu ya. Bahasa cinta kedua, quality time, ini buat saya banyak sekali yang kita bisa belajar dari sini ya teman-teman. Kita bisa curcol, mungkin bisa sampai 7 turunan. Kita tidak hanya bisa menghabiskan waktu bersama pasangannya kita punya pacar, kita punya suami atau istri, anak-anak, tapi juga bisa juga dengan kita punya orang tua, dengan kita punya sahabat. Kayak kemarin saya Valentinean juga tidak hanya dengan Jonathan, kita weekend getaway, tapi saya juga ada makan-makan dengan saya punya teman-teman. Dan saya rasa ini juga banyak di teman-teman, dimana misalnya kalian sama-sama sibuk kerja, sibuk punya keluarga, tapi kamu betul-betul meluangkan waktu, atur janji untuk ngedate sama mereka. Itu kan suatu momen yang membahagiakan.
Jadi sering-sering melakukan quality time dengan kamu punya keluarga dan sahabat-sahabat tercinta. Oke. Bahasa cinta ketiga itu kan yang memberikan hadiah bermakna bagi si doi. Tadi saya kasih contoh yang saya punya kakak kasih hadiah kaset lagu ke saya punya kakak ipar itu kan. Dan itu kan bagus teman-teman, kalau betul-betul kita tahu kita punya pasangan, kita punya orang yang kita mau kasih hadiah nih, betul-betul suka hadiah itu. Misalnya dia request begitu, oh ya saya mau buku itu, saya mau baju itu, saya mau tas itu kan gampang. Nah sekarang saya ada mau ngomongin hadiah yang dong bilang biasanya, oh saya tidak mau bunga, saya mau bunga bank saja. Which means okay, orang itu betul-betul tahu apa yang dia mau dan dia akan gunakan bunga bank itu untuk sesuatu yang betul-betul dia suka, jadi betul-betul berguna kan. Contohnya teman-teman, saya dengan saya punya keluarga atau saya punya sahabat-sahabat, itu kalau misalnya dong punya hari-hari jadi, hari spesial begitu, maksudnya saya kalau mau kasih hadiah kan tidak mungkin saya mau paketin akang ke Indonesia, itu ongkos paket saya sudah bisa jadi hadiah kedua begitu buat orang kan teman-teman. Jadi biasanya saya kirim mentahnya begitu. Dan teman-teman tahu, saya dulu ada pengalaman kurang menyenangkan untuk kirim uang langsung dari bank ke bank ya. Nah, saya sekarang tuh sudah menemukan solusi yang tepat. Saya pakai aplikasi untuk pengiriman uang ke luar negeri. Saya pakai yang namanya Transfast. Kenapa saya pilih Transfast? Karena tidak semua untuk jasa pengiriman uang itu sudah disahkan atau diawasi sama Bank Indonesia. Dan teman-teman tahu tuh kalau Bank Indonesia itu kan bank resmi. Dan Transfast nih juga tuh dia beroperasi di bawah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, di bawah peraturan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Jadi ini sudah double sekali keamanannya ya teman-teman. Nah, kenapa saya pilih ini? Seperti yang tadi saya sudah bilang, aman. Nomor satu kan paling penting itu tuh aman. Bagaimana kita kirim uang baru ternyata tidak sampai, itu kan aduh gigit jari nanti. Dan yang nomor dua itu biaya transaksinya tuh flat fee teman-teman. Kamu bisa bayangkan ya, kalau kamu misalnya kirim $1.000, $10.000, bukan maksudnya saya punya uang sebanyak itu, tidak juga. Tapi itu artinya semua fee-nya tuh flat teman-teman. Which means tergantung dengan negara yang dituju, itu kok hanya bayar biaya kirim yang sangat flat, yang sangat rendah. Karena kan biasanya ada aplikasi yang kamu bisa sih kirim uang ya, tapi biaya kirimnya itu kadang-kadang aduh bikin gigit jari. Kenapa? Misalnya kamu kirim 1.000 euro, itu semakin besar untuk kamu kirim, itu semakin besar juga dia punya biaya kirim. Kan memberatkan ya buat kita punya kantong ya. Dan alasan lainnya kenapa saya pilih Transfast teman-teman, karena dia cepat sekali. Dia cepat sekali untuk tiba ke rekening orang yang saya kasih hadiah, yang buat dong happy dan saya juga happy. Dan di era seperti ini kan kita biasanya suka yang cepat-cepat tuh teman-teman. Iyalah kalau misalnya maaf ya buat teman-teman yang misalnya saya lupa ini, kalau saya punya teman ada hajatan atau ada ulang tahun, kita mau kirim uang buat beli dia punya kado, ternyata akan tiba sekitar 2-3 hari mendatangi. Yah, bagaimana event sudah lewat padahal uang belum sampai, kan kasihan tuh. Dan kirimnya paling gampang sekali teman-teman. Dari apa yang zaman dulu kau mesti pergi ke bank, sekarang kau hanya perlu handphone saja sama sambungan wifi, which means kau di mana saja kau bisa kirim. Tinggal download dari Google Play, dari Apple Store, sudah ada di kau punya HP, tinggal register apa segala macam, shoot, kirim, langsung tiba. Dan jangan lupa kalau misalnya kamu mau pakai aplikasi ini, kamu bisa pakai saya punya referral code. Saya punya referral code itu MONIQDW, MONIQDW, dan itu jadinya kan bisa kirim gratis teman-teman. Transfast itu dia sudah di mana-mana teman-teman, tidak hanya di Amerika, di Eropa, di Asia, di Australia, tapi sudah kemana-mana pokoknya. Dan yang terakhir yang saya paling suka teman-teman, mereka tuh ada client service, pakai WhatsApp juga. Jadi kalau kamu ada masalah apa, kamu ada pertanyaan apa, kamu bisa chat mereka dan mereka akan balas. Dan itu sangat membantu ya, apalagi saya yang rodo-rodo dablek begitu untuk hal-hal yang seperti ini saya tidak mengerti. Anyway, busway, pokoknya kamu harus coba ini aplikasi Transfast. Dan kalau coba jangan lupa yang tadi saya bilang, jangan lupa pakai saya punya referral code karena kamu bisa 3 kali gratis untuk pengiriman. Kan lumayan toh. Nomor 4, bahasa cinta yang perlakuan ini teman-teman. Saya sudah tidak bisa tekankan sebagaimana pentingnya ini buat saya dalam saya punya hidup dan rumah tangga. Aduh, saya mau bagi-bagi sedikit, saya mau bercurcol sedikit. Alasan kenapa saya menikahi Jonathan itu karena betul-betul yang tadi saya bilang, he's the man of his words. Dia tidak cuma bicara omong kosong, tapi dia betul-betul lakukan dengan tindakan. Dan kadang-kadang susah ya teman-teman kalau orang-orang yang berpura-pura itu karena mereka tidak bisa konsisten menjaga mereka punya tindakan. Menurut saya orang omong tuh gampang, tapi kalau kau betul-betul
betul-betul sincere, betul-betul tulus, itu terlihat di kau punya perlakuan, kau punya tindakan hari lepas hari. Dan itulah yang saya lihat. Jadi dari hal-hal kecil teman-teman, dia tuh tidak biasa bilang I love you juga. Memang dia bilang, tapi buat saya dia punya I love you tuh biasa kedinginan nih teman-teman. Saya baru pulang sepedaan begitu. Sudah tahu cuaca Belanda di sini seperti apa, tuh dingin sekali ya. Dan satu paling cepat kedinginan teman-teman. Kalau saya kedinginan tuh saya punya telinga pertama kali itu akan dingin sekali sampai kadang-kadang saya sakit kepala. Terus saya punya tangan-tangan juga bisa macam rasa beku teman-teman. Tidak tahu kenapa saya sudah pakai handskun, sarung tangan berlapis-lapis juga tetap kedinginan. Dan kalau saya pulang tuh dia sudah bukakan pintu garasi buat saya biar saya gampang untuk parkir saya punya sepeda. Terus buka pintu rumah juga sambil dia menunggu di situ. Habis dia cium saya, dia lihat saya kedinginan, dia gosok-gosok dia punya tangan untuk kasih hangat saya punya tangan. Terus dia juga macam begitu tuh, apa dia tiup, dia punya nafas hangat itu di sapu telinga sini. Apa sih ini? Tapi buat saya tuh sweetnya tuh di situ teman-teman. Jadi betul-betul dia punya perlakuan ke saya hal-hal seperti itu, hal-hal sekecil itu dia lakukan. Jadi buat saya dari kelima bahasa cinta ini, buat saya perlakuan itu atau tindakan itu sesuatu yang buat saya pribadi itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan nomor 5, physical touch itu termasuk, itu nomor 2 ke apa? Mungkin tidak tahu. Tapi itu lebih ke memeluk, menggenggam tangan, terus usap-usap rambut, cium kening, itu sangat sweet sekali menurut saya ya. Dan saya sering sekali lihat di sini sampai opa oma juga teman-teman, mereka kan suka jalan. Orang-orang Belanda sini dong suka jalan, saya tidak tahu kenapa, tapi dong tuh suka jalan. Terus saya lihat opa oma begitu dong pegangan tangan, terus kadang duduk di restoran dong masih peluk-pelukan. Padahal dong sudah tua nih, kadang-kadang kan buat kita rasa apa sih, tapi buat saya aduh saya mau saya tua nanti kayak begitu. Karena buat saya sentuhan fisik itu sesuatu yang buat kamu merasa nyaman dan aman begitu dengan kamu punya pasangan. Oke teman-teman, jadi itulah kita bahas 5 bahasa cintanya. Dan kamu kategori yang mana, kamu kasih tahu, tulis di kolom komentar. Kita lanjut lagi untuk selalu mengungkapkan bahasa cintanya kita ke orang-orang terkasihnya kita ya. Tidak terbatas hanya buat pasangan ya, tapi buat kita punya orang tua, buat kita punya keluarga, buat kita punya sahabat-sahabat juga. Karena mereka adalah orang-orang terkasih yang memberi arti dan kebahagiaan dalam kita punya hidup ya. Jadi jangan lupa untuk kasih tahu mereka kalau kamu sayang sama mereka. Dan jangan hanya ngomong saja, tapi harus lakukan dengan tindakan mengenai perkataan-perkataan yang selalu membuat mereka happy, menghabiskan waktu quality time sama mereka, kasih hadiah juga yang bermakna buat mereka, dan juga melakukan tindakan-tindakan atau memberikan physical touch begitu yang membuat mereka merasa semakin disayangi dan dikasihi. Begitu saja teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu menebarkan kasih dan kebahagiaan bersama teman-teman, sahabat, keluarga, orang tua, pasangan sekitar Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.